Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat UT Jayapura, hari ini kita hadir dalam podcast Ngobrol Asik bareng UT Jayapura. Tema hari ini cukup menarik, yaitu meretas jalan emas pasca sarjana UT Jayapura di antara lembah, pesisir, dan awan digital. Mengapa tema ini? Karena kita akan membahas pendidikan pasca sarjana yang menjadi jembatan emas bagi teman-teman yang berada di lembah pegunungan, pesisir pantai, atau bahkan layanan digital seseorang dapat meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru program Pasca Sarjana semester ganjil tahun akademik 2026-2027 telah resmi dibuka. Untuk membahas itu, saya Alia Rizkyani akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sambut kedua narasumber kita. Selamat datang Ibu Restu Monika Nia Betaubun, SPT MSI selaku Manajer Perluasan Daya Jangkau Registrasi Ujian UT Jayapura. Terima kasih Mbak Alia, salam kenal untuk semua pendengar Sobat UT Jayapura dimanapun kalian berada. Dan juga yang tidak kalah istimewa narasumber kedua kita yaitu Bapak Genos Immanuel Bles SSIT selaku Kepala Kantor Unit Pelayanan Bandara Udara Mulia Kabupaten Puncak Jaya sekaligus alumni program Pasca Sarjana UT Jayapura. Terima kasih Mbak Alia, salam hormat untuk semua. Dari Puncak Jaya yang dingin dan berkabut, kami ucapkan selamat. Semangat belajarnya tetap cerah dan menyala. Senang sekali bisa menyambut Ibu Restu dan Pak Genos hari ini. Ibu Restu tentu mempunyai banyak informasi mengenai pendaftaran dan juga program Pasca Sarjana. Sementara Pak Genos mempunyai pengalaman langsung sebagai mahasiswa Pasca Sarjana di UT Jayapura sambil mengelola bandara di daerah terpencil. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu Bu Restu, Ibu mungkin bisa menjelaskan dengan detail jadwal dan mekanisme pendaftaran Pasca Sarjana di UT Jayapura semester ganjil 2026-2027 ini, Bu, boleh? Iya, baik, terima kasih Mbak Alia. Untuk program Pasca Sarjana sendiri saya highlight untuk program magister ya. Jadi untuk program magister sendiri sudah dibuka sejak 25 Februari 2025 dan akan berlangsung hingga 29 April 2026. Jadi masih ada waktu untuk calon-calon mahasiswa, jangan ditunda-tunda lagi karena menunda pekerjaan hari ini menambah beban di hari esok. Nah, semua proses untuk pendaftaran itu atau kita kenal dengan admisi dilakukan secara daring atau online melalui laman resmi UT, yaitu pada laman admisi-sia.ut.ac.id. Nah, calon mahasiswa bisa mengaksesnya dari mana saja, baik dari rumah, dari kantor, atau mungkin lagi sambil ngopi juga bisa dari kafe, bahkan dari daerah 3T yaitu seperti Puncak Jaya. Namun, selama jaringan internetnya ada. Nah, teman-teman sekalian, calon-calon pendaftar mahasiswa baru untuk program Pasca Sarjana. Untuk program Pasca Sarjana sendiri ada 3 tahap ya untuk verifikasi. Mungkin berbeda dengan yang sarjana yang hanya membuat akun, kemudian langsung bisa verifikasi dokumen dan dapat NIM. Tapi kalau di program Pasca Sarjana khususnya untuk yang magister ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu teman-teman verifikasi administrasi. Administrasi di sini teman-teman harus membuat akunnya dulu sebagai calon mahasiswa. Kemudian teman-teman harus mengupload data dirinya di situ ya, meliputi KTP, ijazah, transkrip nilai, foto, bahkan akreditasi perguruan tingginya. Nah, setelah itu ketika dinyatakan lulus, masuk ke verifikasi yang kedua. Verifikasi yang kedua di sini yaitu daftar riwayat hidup, kemudian yang paling penting rancangan penelitian singkatnya. Rancangan penelitian singkat ini akan diverifikasi langsung oleh program studi. Jika sudah dinyatakan lulus pada tahap yang kedua ini, ada satu tahap tambahan untuk di tahap yang kedua ini, yaitu teman-teman dinyatakan sebagai peserta tes masuk. Nah, untuk tes masuk sendiri biayanya 750.000.
Nah, teman-teman, tes masuk itu ada 3 jenis tes. Tes yang pertama adalah tes substansi atau bidang ilmunya. Jadi jika yang memilih magister manajemen contohnya, nah pasti tesnya seputar dengan magister manajemen, atau mungkin yang memilih magister administrasi publik atau kita kenal dengan MAP. Jadi pertanyaannya atau tesnya seputar dengan bidang ilmu magister administrasi publik. Kemudian tes yang kedua atau kita kenal dengan TPA, tes potensi akademik. Nah, TPA, dan yang ketiga tes bahasa Inggris atau kita kenal dengan TOEFL. Nah, untuk TPA dan TOEFL teman-teman itu jika sudah punya sertifikat dan nilai atau skornya 450 minimal ya, 450, teman-teman bisa lampirkan sertifikat pada saat verifikasi yang pertama, yaitu administrasi atau kelengkapan administrasi. Tapi kalau teman-teman belum punya 2 sertifikat itu atau salah satu sertifikatnya belum punya, teman-teman masih bisa kok mengikuti tes masuk UT. Bayarnya sama ya, meskipun teman-teman sudah punya sertifikat atau belum, pembayarannya tetap 750.000 per calon mahasiswa. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah mengikuti tes, barulah teman-teman pada saat tanggal 30 sampai 31 Mei itu akan dilakukan tesnya secara daring ya. Bisa diikuti di kantor UT Jayapura, atau mungkin yang di Puncak Jaya kemungkinan tidak bisa turun nih Bu karena kondisinya lagi tidak memungkinkan, bisa diikuti di sana. Tinggal dilaporkan saja ke PJ Pasca Sarjana UT Jayapura untuk mengikuti tes masuknya secara skema yang dipilih, yaitu ujian online remote proctoring. Nah, kemudian tes masuk ini pengumumannya kapan, yang dinyatakan lulus pengumumannya itu pada tanggal 24 Juni 2026. Nah, setelah itu baru kita masuk ke verifikasi yang ketiga. Verifikasi yang ketiga di sini teman-teman akan mengupload surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu semuanya sudah ada di website resmi Pasca Sarjana, di mana websitenya pasca.ut.ac.id. Itu salah satu surat pernyataannya itu kemampuan mengoperasikan komputer, atau juga mungkin dokumen lain seperti keabsahan dokumen yang ditandatangani di meterai 10.000. Nah, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu teman-teman upload dulu, baru diverifikasi, kemudian dapat NIM. Setelah dapat NIM, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini melalui myut.ut.ac.id. Setelah itu, teman-teman, pembayaran untuk uang kuliahnya terakhir pada tanggal 10 Agustus 2026. Jadi, jangan lupa catat tanggal penting ini dan segera daftarkan diri Anda untuk bergabung dengan UT Jayapura. Terima kasih Bu Rustu, penjelasannya sangat-sangat detail sekali. Nah, dari penjelasan tadi pasti banyak yang mulai penasaran, terutama teman-teman yang ingin lanjut kuliah sambil bekerja. Sebenarnya bagaimana sih rasanya mendaftar dan menjalani kuliah di Pascasarjana UT, apalagi yang berada di daerah seperti Puncak Jaya? Untuk menjawab rasa penasaran itu, saya langsung beralih ke Pak Genos. Pak Genos, boleh diceritakan pengalaman Bapak saat pertama kali mendaftar, apa tantangan yang dirasakan, dan mungkin ada tips praktis bagi calon mahasiswa baru? Boleh Bapak? Baik, Pak Alia, terima kasih. Jadi begini, saat dulu saya mendaftar, saya merasa tertantang. Karena apa? Ada kekhawatiran dalam diri saya. Bagaimana saya melaksanakan pekerjaan saya sehari-hari, apalagi saya di daerah 3T ya. Dan sambil melaksanakan pekerjaan, bagaimana saya mengikuti proses belajar mengajar di UT. Tapi setelah melalui ini semua, akhirnya saya merasa bahwa sistem pembelajaran di UT itu fleksibel. Jadi saya dapat melalui semua dengan baik. Jadi ya saya berharap teman-teman kalau tipsnya ya mungkin tetap semangat mengikuti apa arahan yang diberikan oleh staf dari UT. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Pak Genos, tips yang diberikan sangat praktis dan juga inspiratif. Dari cerita Pak Genos, kita bisa melihat bahwasannya daya jangkau UT memang sangat luas. Bahkan dari daerah seperti Puncak Jaya pun seseorang dapat meraih gelar magisternya. Nah, Brustu, bagaimana strategi UT Jayapura untuk terus memperluas akses ini? Baik, terima kasih Mbak Alia.
Ini merupakan inti ya dari tema kita, yaitu meretas jalan emas. Nah, UT hadir untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang setara bagi semua warga negara. Seperti slogannya UT, menjangkau yang tidak terjangkau. Nah, kerjasama dengan alumni, contohnya dengan Pak Geno selaku salah satu kepala bandara ya Pak ya di Puncak Jaya. Ini merupakan salah satu kunci utama kita juga, di mana kita bisa membuktikan bahwa mereka tuh duta yang bisa membuktikan dirinya bahwa pendidikan itu bisa dilakukan, dan itu mungkin dilakukan bagi mereka yang notabene-nya, kalau saya boleh bilang, pejabat ya Pak ya, kuliah sambil kerja UT Jayapura solusinya. Nah, selain itu kami dari tim perluasan daya jangkau, registrasi dan ujian, kami terus berinovasi dengan sistem digital. Kami berusaha untuk menjangkau kabupaten-kabupaten lain seperti di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, bahkan di Papua Selatan. Nah, tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan jumlah mahasiswa, tapi dapat menambah sumber daya unggul yang siap membangun Papua menuju Papua Emas 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Alia. Wah, sinergi yang sangat luar biasa sekali ya Ibu Restu. Nah, Pak Geno sebagai alumni nih, peran Bapak saat ini dalam membantu UT menjangkau calon mahasiswa baru di daerah, boleh? Baik, Mbak Alia, terima kasih. Uh, saya merasa mempunyai tanggung jawab moral. Jadi saya lihat di Puncak Jaya itu banyak staf, banyak pemuda, banyak rekan-rekan kerja yang ingin melanjutkan pendidikan strata 2 ya, tetapi terkendala jarak, terkendala waktu pekerjaan juga. Jadi dengan pengalaman saya ini, saya sampaikan, saya bagikan kepada mereka. Jadi apabila sharing saya kurang, mereka bisa terima, mereka mungkin saya bisa arahkan langsung ke sarana media sosial UT Jayapura, maupun saya sarankan langsung bisa langsung hubungi Ibu Restu, karena saya sendiri merasakan hal tersebut. Kami sangat banyak dibantu oleh beliau. Itu. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Sebelum kita menutup podcast ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan singkat dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Ibu Restu dulu. Boleh Ibu Restu untuk pesan singkatnya bagi calon mahasiswa dan juga mahasiswa UT Jayapura? Baik, untuk seluruh calon mahasiswa di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, kesempatan emas telah dibuka. Jadi, silakan daftarkan diri Anda segera. Nah, untuk mahasiswa UT Jayapura dimanapun Anda berada, khususnya program Pasca Sarjana, silakan selesaikan perjalanan akademik Anda, karena tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Jangan biarkan jarak pekerjaan atau keterbatasan menjadi penghalang. Kami di UT Jayapura siap mendampingi perjalanan akademik Anda. Manfaatkan teknologi, daftarkan diri Anda, dan jadilah bagian dari generasi pembangun Papua menuju Papua Emas 2045. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih Bu Restu. Boleh Pak Genos pesan singkatnya buat calon mahasiswa dan juga mahasiswa UT Jayapura? Oke. Saudara-saudaraku di gunung, di lembah, di pesisir, dimanapun saja berada, ingat bahwa awan digital UT bisa menjangkau kita semua. Saya dulu memulai dengan langkah kecil, yaitu mendaftar program Pasca Sarjana dengan semangat, dengan ketekunan. Akhirnya saya bisa selesai. Dan saya yakin saudara-saudara juga pasti bisa melalui proses tersebut. Mari kita sama-sama meretas jalan emas menuju masa depan Papua yang lebih cerah dan menghasilkan generasi emas di tahun 2045. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih Bapak Geno, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Restu dan juga Pak Genos untuk pesan singkatnya buat calon mahasiswa dan juga mahasiswa UT Jayapura. Sungguh luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan tema meretas jalan emas, benar-benar terasa nyata dari cerita dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kembali saya ucapkan buat Ibu Restu Monika Nia Betobun SPT MSI dan juga Bapak Genos Immanuel Bres SST atas waktunya dan pengalaman yang inspiratif. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Sobat UT Jayapura yang setia mendengarkan podcast ini. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ini saat yang tepat untuk melangkah. Segera daftarkan diri Anda ke Pasca Sarjana UT Jayapura. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi pasca.ut.ac.id. Saya Alia Rizkyani pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sukses dan salam Papua Emas 2045.